Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8 semuanya. Bertemu lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia di pertemuan yang akan menjelang UTS. Baik, untuk materi bahasa Indonesia kita sudah selesai semua ya, bab 1 dan bab 2, unit 1 dan unit 2, yakni teks berita dan teks iklan, poster dan slogan. Kali ini kita hanya mengulang materi aja untuk pemantapan kalian dalam menghadapi UTS. Untuk pertemuan pada hari ini kita akan mengulang teks berita terlebih dahulu, mulai dari pengertian, unsur-unsur, dan tujuan komunikasi, ya kan? Gitu kan ya? Oke. Jadi ini apa sih teks berita itu? Cukup singkat aja ya. Teks berita itu kan tentunya dia itu suatu teks yang berisi informasi aktual, faktual, dan memiliki nilai berita. Paham ya? Jadi teks berita itu teks yang berisi informasi aktual. Aktual itu terbaru, terhangat. Faktual itu sesuai fakta. Jadi ketika dilacak kebenarannya itu ada, kan gitu. Dan memiliki nilai berita. Lah, nilai berita ini harus apa? Harus unik. Jadi berita itu yang benar-benar dibutuhkan orang, bukan hanya untuk segelintir orang. Misalkan kucingku hari ini mati, ya itu bukan berita. Itu nggak bisa dikatakan sebagai berita, itu hanya informasi. Kenapa nggak memiliki nilai berita? Kecuali adanya kematian kucing satu kabupaten. Nah itu agak menarik. Kenapa kok bisa seperti itu? Kan unik itu beritanya. Jadi itu memiliki nilai berita. Jadi semua informasi itu nggak semuanya bisa dijadikan berita ya. Hanya beberapa, ya hanya informasi-informasi yang memiliki keunikan sehingga dia memiliki nilai berita dan bisa dijadikan sebagai nilai komersil atau nilai jual. Terus unsur teks berita itu apa tuh? Singkat aja, 5W plus 1H. Itu bahasa Inggrisnya ya. Kalau bahasa Indonesianya akronimnya itu adik Simba. Berarti apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Tuh. Kalau untuk tujuan komunikasi, ya ambil aja dari apa itu namanya, pengertian. Jadi ya tujuan komunikasinya memberikan informasi kepada pembaca tentang informasi penting, aktual, faktual, dan memiliki nilai berita atau layak diberitakan. Kemudian menyimpulkan isi berita. Materi menyimpulkan isi berita itu berarti ada berita ya kalian simpulkan. Menyimpulkan itu kan keterampilan yang mengaitkan beragam informasi untuk menentukan gagasan pokok. Nah, jadi setiap gagasan pokok itu di setiap paragraf pasti ada gagasan pokoknya. Nah, itu bisa kalian ambil lalu kalian gabung-gabungkan, itu nanti bisa menjadi suatu simpulan. Terus yang ketiga itu struktur isi dan ciri bahasa. Struktur isi teks berita itu yang pertama pasti ada judul, itu struktur isinya ya. Setelah judul nanti ada teras berita. Teras berita itu ya yang biasanya singkat di bawah judul, di atas paragraf pertama itu biasanya kayak ada kalimat pengantar, pengantar, namanya teras berita itu. Teras berita itu harus memiliki syarat. Yang satu, merangsang orang untuk membaca. Jadi ketika membaca
teras berita itu orang tuh jadi penasaran pengen baca seluruh beritanya gitu loh. Terus yang kedua mengungkapkan fakta penting. Yang ketiga menyangkut kepentingan umum gitu. Terus tubuh berita ini udah pasti isinya ya. Terus bagaimana ciri bahasa teks berita? Teks berita itu berarti di dalamnya memuat kalimat faktual dan objektif. Faktual itu apa? Sesuai fakta. Objektif apa adanya. Jadi kalimat ini bisa dilacak kebenarannya. Terus memuat kata kerja. Terus yang ketiga, kalimat merupakan jawaban dari pertanyaan faktual. Maksudnya apa? Merupakan jawaban dari pertanyaan faktual. Jadi dalam teks berita itu memuat kalimat yang berisikan tentang jawaban apa. Misalkan penyebab kematian hewan malam itu adalah suhu ekstrim. Itu kan menyatakan jawaban dari mengapa. Bisa apa juga, apa atau yang mati? Hewan malam. Mengapa hewan itu bisa mati? Karena adanya suhu ekstrim yang meningkat menjadi 40 derajat Celcius. Nah itu. Lalu yang keempat, C-nya gitu. Oh C-nya ini oke. Oh D-nya tinggal menulis teks berita ya itu. Kalian harus bisa melihat situasi atau keadaan di tempat kalian. Setelah itu nanti kira-kira itu beritanya unik nggak? Tuh kalau unik, ya bisa dijadikan suatu berita. Kalian tinggal menulis saja sesuai dengan berpedoman dengan struktur isi dan ciri bahasa. Kalau struktur isinya itu berarti harus ada judul. Kalian buat judulnya dulu, terus kemudian buat teras beritanya, terus buat isi berita atau tubuh berita. Terus bahasanya itu ya yang jelas harus menjawab pertanyaan faktual. Terus menggunakan kata kerja aksi. Terus satu lagi itu apa tuh tadi ya, lupa ya. Kalimatnya faktual dan objektif. Nah, terus menyunting teks berita itu ya sunting aja mulai dari judulnya. Setelah judulnya ya teras beritanya. Setelah itu sunting juga tubuh berita. Udah selesai kan gitu. Baik, untuk pengulangan materi berita pada pagi hari ini, kalian harus pelajari bab 1 dan bab 2 untuk menghadapi UTS yang akan datang. Kebetulan bahasa Indonesia kalau nggak salah pada hari Senin, tanggal berapa Bapak lupa itu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.